Ya, bagaimana cerita di balik pagelaran seni tari Abati 2015? Kita masih membahasnya di sini. Saya ingin ke Julius sebagai penggagas cerita ya. Memang ini kan kamu menggagas cerita tari Abati. Ada background penari begitu? Sebenarnya saya tidak ada background penari. Beruntunglah saya bertemu dengan Rama Suprapto. Jadi waktu itu kita langsung baru ketemu hari itu juga, kita berjam-jam ngobrol segala macam, tukar visi. Ternyata kita klop banget. Kita hari itu juga langsung mendeklarasi ya. Kita ini harus kejadian. Maunya dalam bentuk tarian begitu ya? Dalam bentuk sendera tari, betul, tarian budaya. Kenapa memilih nama Abati? Jadi sebenarnya itu kita udah menyiapkan beberapa nama, tapi waktu itu kita taruh di meja dan semua orang mata tertuju pada itu. Mas Rama bilang, itu kayaknya bagus, kita lihat semua langsung setuju. Itu tanpa ada penolakan, tanpa ada argumen, ya kita pakai nama itu. Dan ternyata kita gali nama itu adalah memang cahaya sejati itu. Jadi kalau kita lihat itu di setiap agama itu kan semua sumbernya adalah satu, cahaya ilahi itu kan. Nah jadi kita dengan nama itu kita pengen mengangkat semua kotak-kotak, semua batasan agama, kepercayaan itu kita gabung menjadi satu. Ibaratkan kita mendaki gunung yang sama, mulainya mungkin dari beda-beda, tapi tujuannya kan satu. Alangkah baiknya kalau kita selama mendaki itu saling bahu-membahu, saling membantu. Jadinya perjalanan itu pun menyenangkan. Betul. Gitu. Dan bisa lebih cepat ya. Lebih cepat juga, gitu. Dan happy sepanjang perjalanan. Oke, Gitu. Mas Rama, dari tadi yang diceritakan oleh Julius, memang tujuannya adalah untuk memberitahu masyarakat bahwa perbedaan itu adalah jangan dianggap sebagai suatu hal yang menjadi masalah begitu ya. Nah, dalam pagelaran ini hal ini juga ditonjolkan begitu. Ditonjolkan, kita ada universal prayers namanya. Jadi memang orang kan suka percaya ada kayak ruatan ya, kayak dibersihin. Nah, ide dari Julius sama Era, mereka mengumpulkan dari Katolik, Islam, Hindu, Buddha untuk hadir, dan kebetulan di situ dan Kristen juga. Dan di situ ada kan karena bulan puasa ya. Udaranya lagi bersih, dingin, terus semua juga lagi tenang gitu. Ada ini nih, dan saya ngerasa waktu mereka sama-sama tiap agama itu punya prayersnya, akhirnya mereka duduk sama-sama di lantai, melingkar, bikin satu lingkaran dan mereka saling berdoa. Dan suaranya itu saya nggak ngerti ya, suaranya penyambungan antara tiap agama tuh satu gitu. Maksudnya mau apapun kita ngomong, Pancasila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Gak pernah buat saya rasa ketuhanan Maha Esa tuh ada di panggung dan bisa dilihat dan dirasakan. Baru kali ini ya? Jadi baru kali ini. Setelah mereka aja merinding. Setelah mereka selesai, saya udah bilang sama pemain musik, tolong dong dikasih musik yang gitu tuh yang dari budaya bowl itu ya. Singing bowl. Tiba-tiba gamelannya nyala. Ribut pagelaran mulai, saya bilang ini siapa yang suruh nyalain? Enggak, kayaknya ada yang nyuruh. Gua udah heboh gitu. Akhirnya ya udah jalan aja. Gitu. Jadi memang area situ alamis itu udah mau jalan karena memang udah dibuka, udah dibersihkan. Memang panggung itu udah ada apa ya? Ada beberapa inilah kayak sajen gitu segala macam yang mereka bawa, yang didoakan ditaruh di sekitar situ. Kita biarin dan biarin semua di situ, dan semua penonton karena lesehan duduknya nempel sama tanah. Itu jadi mereka seperti melihat satu apa ya, kayak film saya bilangnya. Udah bukan saya rasanya tuh pelan banget semuanya, kok kayak jalannya pelan. Terus saya bilang, oh memang detail tuh dipelanin nih. Kita kan kalau nonton film didetailin tuh malah di pelan, di slow mo gitu rasanya. Jadi mungkin zaman dulu udah ada slow mo, cuman nggak pakai. Waktunya yang dipelanin. Udah itu. Mbak Era, ada rencana menggelar pentas serupa dalam waktu dekat? Kita sih selalu punya visi besar ya. Ini Abati 1 ini baru step awal gitu. Tentu saja kita akan menggalang banyak sekali partner dan dukungan dari pihak manapun untuk melanjutkan gerakan ini. Oke, baik. Kita berharap memang ini membuka ya, Insyaallah, Mas Rama ya, dan juga kedepannya pagelaran seni tari serupa ini bisa lebih banyak digelar supaya masyarakat Indonesia sendiri juga tahu tentang sejarah dan menghargai sejarah, dan terutama juga menghargai perbedaan seperti yang digagas oleh Mas Julius ini ya. Baik, terima kasih Mas Rama, Mbak Era, dan juga Mas Julius sudah berbagi informasi di sini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam 8-11. Masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Saya Lucia Saharul undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Mas.